Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah tarwiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada makhluk yang setara dengannya. Salam dan salawat tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik suri tauladan untuk seorang muslim. Maka tidak sepantasnya ketika kita menganggap bahwasanya diri kita seorang muslim kemudian menjadikan selain sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang begitu besar. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini di malam ke-16 Ramadan kita masih bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah sebentar akan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Ini adalah kenikmatan yang besar jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak di antara kita yang mampu untuk duduk, datang, melaksanakan ibadah ke masjid, karena Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat kesehatan, nikmat kesempatan darinya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwasanya seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Umamah Al-Bahlili, ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-shaum fa innahu la 'idla lah." Hendaklah kalian berpuasa karena puasa adalah amalan yang tiada tanding. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah amalan yang tiada tandingannya, karena puasa membuka segala macam pintu kebaikan kepada seorang hamba. Dengan dijadikan kita lapar, syahwat pun berkurang, sementara syahwat merupakan sumber manusia jatuh kepada semua dosa. Dengan dijadikan kita lapar, hati kita menjadi bening, pikiran kita menjadi bersih, sehingga seorang hamba senantiasa hanya ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita akan menyaksikan orang-orang yang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah. Jauh ketika kita membandingkan dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita akan melihat orang-orang yang mempunyai target untuk mengkhatamkan Al-Quran. Jauh dibandingkan dengan di luar Ramadan. Di bulan Ramadan akan kita melihat orang-orang berbondong-bondong untuk bersedekah, berlomba-lomba untuk bersedekah, memberi makan orang-orang yang berpuasa. Ini adalah bentuk daripada kebaikan bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang yang berpuasa dibukakan kepadanya pintu-pintu kebaikan yang banyak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Wahai Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Maka apa kata Mu'adz bin Jabal? Mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 pintu kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnah. Puasa adalah perisai. Dalam riwayat lain dikatakan, innamas siyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa adalah perisai yang melindungi seorang hamba dari api neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bisa mematikan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Wa salatu rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di waktu malam. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini apabila kita kumpulkan 3 perkara ini, di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita salat lail, salat malam di awal waktu tarawih, di akhir waktu salat tahajud, dan dibarengi dengan kita bersedekah, maka 3 pintu kebaikan ini telah kita miliki. 3 pintu kebaikan ini telah kita miliki. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila 3 pintu kebaikan ini telah kita miliki, maka semua kebaikan telah terbuka di mata kita. Oleh karena itulah Ramadan ini merupakan bulan kebaikan. Ramadan merupakan bulan keberkahan. Ramadan merupakan seorang muslim kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan seorang muslim meminta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di bulan Ramadan akan ada yang menyeru, "Ya baghiyal khair, aqbil." Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, aqsir, tahanlah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan puasa Ramadan sebulan penuh lamanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita lihat merupakan kebaikan yang kita timbang dengan akhirat kita. Kebaikan yang kita lihat adalah kebaikan yang kita timbang dengan akhirat kita, bukan dengan lapar dan dahaga kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus santri-santriku sekalian. Memang ketika kita berpuasa kita merasa lapar, kita merasa dahaga, kita merasa letih, capek. Ketika harus tilawah Al-Quran, ketika harus berpuasa jauh dari orang tua, akan tetapi kebaikan di balik ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kebaikan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat daripada itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus santriku sekalian, bersabarlah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita
syariat yang ringan dibandingkan dengan syariat orang-orang yang sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Dibandingkan dengan orang-orang sebelum kita, Allah syariatkan puasa yang lebih berat daripada kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan untuk kita. Bahkan di balik kesulitan yang kita hanya berpuasa di siang hari, di baliknya berbagai macam kemudahan dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan dan Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisa waktu Ramadan ini, marilah kita bertekad, marilah kita beristiqamah untuk sampai di puncak Ramadan. Kita selalu senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita, istiqamahkan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada kita. Kesabaran di atas ketaatan kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.